Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Ya, bagus hadir semua pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Silakan Dio dipimpin doanya. Semua siap. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, berdoa sesuai keagamaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak ibu semuanya, pada hari ini kita mempelajari tentang gaya gerak listrik induksi ya, GGL. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Siapa yang masih ingat? Siapa? Induksi elektromagnetik. Nah, siapa yang masih ingat apa itu induksi elektromagnetik? Ya, Nesa. Industri elektromagnetik adalah fenomena timbulnya arus listrik karena adanya perubahan flux magnetik. Ya, oke, bagus. Nah, karena adanya perubahan flux magnetik. Kenapa terjadi perubahan flux magnetik? Siapa yang bisa? Bu, Ya, Fikri. karena ada perubahan kumparan pada medan magnet, Bu. Ya. Pada medan magnet. Pada medan magnet ya. Oke. Nah, jadi sekarang ya kamu berpikir ya hanya menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi dari mana penggunaannya? Mungkin kamu menganggap dari alat pembangkit ya. Nah, sekarang kita akan menciptakan atau menghasilkan suatu listrik, ya, membuat suatu generator atau dinamo menghasilkan listrik. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, coba kamu lihat di LCD. Nah, melalui model pembelajaran Project Based Learning, peserta didik diharapkan mampu menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kamu akan merancang alat berdasarkan konsep induksi elektromagnetik, kemudian mempresentasikan alatnya. Ya, nah sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Kamu sudah duduk berkelompok? Sudah, oke. Kelompok 1 mana? 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke. Nah, kamu buka LKPD-nya. Sebelum kamu membaca LKPD, kamu perhatikan dulu video berikut. Hai sahabat kreatif Yubiga. Nah, pasti kalian mempunyai dinamo seperti ini di rumah kalian, guys. Jadi dinamo ini itu pasti ada di rumah kalian. Nah, ini biasanya ada di bekas mobil-mobilan anak atau juga di bekas DVD rusak. Nah, saya coba membuat listrik gratis dari dinamo ini, guys. Oke, perhatikan di sini. Nah, saya akan coba membuat sesuatu yang beda ya dari yang lain. Oke, kita akan coba eksekusi langsung aja. Nah, ini adalah dinamonya. Di sini ada dinamo DVD dan ini adalah dinamo PCB ya. Ini ada 2 model. Nah, satu lagi nih untuk dinamo Tamiya kayak gini nih, biasa di mobilan tuh kayak gini. Oke, nah sekarang kita akan coba pasang ya.
Jadi untuk pemasangannya guys, saya bisa lagi. Ini saya akan jelasin secara detail ya. Oke. Kayak gini. Kita pasang aja ya. Jadi kalau kita beli guys, alat kayak gini itu mahal ya, di online shop kira 120 ribuan. Nah di video ini saya coba buat secara murah aja ya. Nah, ini untuk negatifnya, ini kabelnya harus banyak ya guys. Jadi ini untuk pengoneksiannya ke ini nanti ke barang yang kita akan coba pasang. Oke, seperti ini. Setelah itu kalian siapin ya kalau terpasang. Nah ini adalah ban mobil-mobilan guys ya, atau ban mainan anak-anak. Jadi karena itu diameter yang pas ya untuk ujungnya, jadi kita tambah sedotan seperti ini. Ini masih longgar, jadi kita taruh sedotan seperti ini. Ini sedotan pelembungan, bisa pelembungan yang bau-baunya khas gitu guys. Oke, seperti ini. Lagi YouTube. Kita akan coba pasang langsung ke sini guys. Cepat aja ya. Ya. Oke, seperti ini. Nah, saya akan coba pasang lagi. Nah, ini adalah step up ya. Jadi tegangan dari dinamo ini guys itu nggak banyak ya, kayak ini. Nah, jadi untuk step up ini kita akan coba kasih juga nanti. Nah, tegangan dari dinamo itu kan udah sampai 5 volt. Jadi kita pakai ini guys. Jadi nanti biar outputnya 5 volt. Kayak gitu. Jadi nanti bisa ngecas HP atau bisa buat lampu ya. Oke, seperti ini langsung aja kita akan coba pasang. Oke, seperti ini. Alias aman ya modulnya. Jadi kalian nggak bakal takut kalau modulnya sampai rusak, santai aja. Oke, ini kita pasang di sini untuk positif negatifnya. Positifnya kita pasang di dioda. Untuk negatifnya kita pasang di sini. Oke guys, seperti ini. Agak rendah ya, agak rendah. Itu membuktikan dulu ya, bener nggak nih ikan ini bisa hidup dengan putaran yang rendah aja, nggak usah kencang ya. Nah ini kan lihat. Agak rendah ya, agak kencang. Ini membuktikan awalnya mobilnya kurang kencang guys. Ya saya akan coba dulu. Kita kasih. Nah, dia ada muncul itu ya. Kalau belum nyala guys. Nah ini cuma putaran rendah ya, nggak kencang. Nah, jadi apabila kita kasih tegangan putaran besar nanti dia akan nyala tremornya. Oke, kita coba putusin. Nah, kita akan coba pasang. Diaplikasikan ke Nah, jadi saya sepeda ya. aplikasikan ini guys ya. Ini percepat. Jadi seperti itu. Ini bannya apabila gerak dia akan dibuat sebuah putaran dan akan menghasilkan listrik dari dinamo yang berputaran tadi guys. Pengoperasiannya pada malam hari. Nah, untuk setupnya kita pasang di sini. Jangan lupa di Percepat. Oke, nah ini colok. Kita coba buktikan dulu ya, saya akan coba terbalik sepedanya kayak gini. Saya akan coba kasih putaran. Ini agak sedikit pegangnya. Nah, jika kita kasih putaran, kayak gini akan seperti ini. Sama kan, jadi itu bisa Lanjut nantinya ya. Jika mengenai sepeda itu putaran begitu aja guys. Bagi putaran dikit banget, tapi terang banget ya. Jadi itu worth it banget buat kalian yang punya sepeda agar ada penerangannya. Pakai ini lebih mantap lagi nih, pakai yang ada ini gitu. Kayak center. Jadi akan jadi satu foto. Terang banget ya. Jadi ini udah berhasil untuk generator terangannya alatnya. Oke. Nampak di situ videonya? Terlihat. Nah, coba siapa yang bisa dari video itu apa yang akan kita lakukan? Ya, Fikri. Membuat listrik sederhana itu. Membuat listrik sederhana, iya. Terus menggunakan apa? Dinamo. Ya, dinamo apa tadi? Iya, dinamo DVD atau mobil tangnya, oke. Nah, ada alatnya tadi apa lagi? Untuk sepak Apa alatnya itu? yang menaikkan tegangan. Iya, menaikkan tegangan. Terus ada
dioda ya. Nah, itu apa dioda katanya tadi? Untuk menstabilkan Dan arus. Oke. Nah, sekarang tugas kamu di LKPD, kamu membuat desain ya, menciptakan listrik dari dinamo. Nah, terserah desainnya seperti apa, tetapi bahannya utama itu dinamo ya. Nah, silakan bekerja berkelompok, kamu tentukan apa nama alatnya, terus tujuannya untuk apa, kemudian ada lagi alat dan bahan dan konsep fisikanya. Silakan bekerja, Ibu kasih waktu 25 menit. Bu, mau nanya Bu. Ya, Nah, buatnya di sini kan Bu? Yang di ini kan Bu? Buat di sini kan Bu? ya. Oh, oke Bu. Ini sudah ada kolomnya Kolomnya. buat di sini. Oke, Bu. Oke, silakan bekerja. Berdiskusi. Boleh referensinya dari YouTube, internet sekarang dibuka, boleh. Yang ada apa? Iya, masing-masing bagian kamu buat gambarnya, apa nama alatnya, Itu anak. per komponen. Oke, ada yang ditanyakan? Ya, Putih. Ini maksudnya spesifikasi dari alat tuh kayak apa nih? Ya, spesifikasi itu seperti misalnya modul tadi ya, modul apa yang dipakai. Nah, kodenya apa? Nah, kode dioda kalau kamu pakai dioda berarti IN, kodenya ada IN4007. Nah, itu spesifikasinya. Itu termasuk kayak dinamonya juga. Ya, dinamonya berapa volt? Dinamo apa yang kamu pakai? Apakah DVD? Boleh dinamo printer? Boleh dinamo apa saja yang bisa menghasilkan energi listrik. Oke, silakan bekerja. Oh, pencerahan di rumahku. Pencerahan di rumahku. Itu berarti orang salah. Iya. Satunya mana itu? Mana video? Berarti gambar isi. Kita buat ikut dulu desain dulu. Desain lah. Reza yang bisa. Tuh desain kita buat rumah dulu. Kita buat kayak penerapannya. Rumah. Jadi kita mau membuat apa nama alatnya tuh. Terus kayak alat yang akan Anda buat pada kolom ini. Kira-kira kita tuh menggunakan besi Bu. Tapi kami belum membuktikan, ini baru mau kami desain, apakah boleh Bu? Ya, boleh saja, desain aja dulu. Tapi nggak Itu meng- rencana nggak awal menggunakan kamu. dinamo. Iya, tapi tidak menggunakan Dinamo. dinamo. Tapi ini baru desain dari kami. Nantinya mungkin ada perubahan juga kami tidak tahu. Kalau berhasil. Belum. Boleh. Makasih Bu. Alat banyak apa aja? Kabel kecil, tembaga, kapan? Itu kepala lampu. Iya, lampunya. Stick. Yang kita butuhkan tuh Stick untuk buat rumahnya kan. Iya, lem Stick, tembak. lem tembak. Anak lemnya. Nah, yang lemnya habis itu sama Itu kawat. ya kawan. Habis itu untuk alasnya kita pakai apa? Triplek, kayu atau alas kue? Alas kue kan. Di rumah magnet. Kayak gini. Saya udah punya desain apa?
dari Aku ada papanya. desain yang kamu buat. Papan sama tembaga. Ciptakan Tembaga sendiri. Iya, yang kayak gitu. Oke, itu stand tegak aja. Nah, ini tuntian ya. Yang itu tuh pakai yang Ibu mau nanya, berarti ya kan di sini di NKPD ada itu kan Bu konsep fisikanya. Berarti kami ngambil konsepnya dari Faraday Bu, konsep Faraday. Kemarin udah diberikan model ajarnya, nah dari situ. Ya, Berarti kami lihat dari situ ya Bu. Kasih Bu. jadi mesti Kan dari kamu putar pakai janganlah nanti kita tak siap. Kita nih sudah bentuk magnet dan anjay. kepala lampu dan lampu. Kalau bisa gampang Musik gampang. Aku buat semua apa pembuatan alat yang ada buat ini. buat dalam menyelesaikan proyek ini Hah? perkakas Oh, nama pertama alatnya solder. Ya. Dinamo itu bahan loh. Dinamo itu bahan. Al- alat generatornya anaknya tuh itu solder. kita pakai listrik berarti kita Solder menggunakan pakai lem timah. tembak. Ya, timah. lem tembak Timah bahan nggak sih? Timah itu alatnya. tidak Yo, timah pelengkap solder. Kayak mana udah pakai timah solder. Nah, itu tuh apa lagi? Gunting, lem gunting. Bagus. Yang dihubungkan dengan wujud dinamo yang dihubungkan dengan kabel dan dikaitkan. Ini kita kan solder. Siapa yang solder? Siapa yang punya solder? Ya, kalau alat perkakas itu seperti kalau kamu menggunakan solder, nah, gunting, lem tembak, nah itu alat perkakas. Spesifikasinya solder udah pasti di mana Solder timah itu dipisah 1 meter 1 cm 5 cm cukup gak tuh? Satu picis PCS Oke, picis ada yang sudah siap menyusun, merencanakan proyeknya, alat dan bahannya. 5 menit lagi ya. Iya. Angka pekerjaannya dulu. Maka cari Kayak gini bisa juga, woi, pakai rantai-rantai itu. cukup. Kita pakai yang kardus. Kita pakai yang kardus. Udah semua kan? Kan udah semua kan? Nah, setelah kamu merancang, kamu harus menyusun jadwalnya ya. Menyusun jadwal. Nah, perancangan ini
pembuatan proyek ini ya. Ibu kasih waktu 1 minggu. Ada apa lagi? Jadi di LKPD besok ada penjadwalan. Nah itu kamu isi. CD CD ya. Ya. 1 minggu dari sekarang ya, berarti 1 minggu lagi kita nanti pertemuan berikutnya. Alatnya sudah tersedia ya. Jadi 1 minggu waktunya. Silakan diisi penjadwalannya. Setelah kamu membuat rancangan alat dan bahan, langsung ke penjadwalan. Kita buat alat teh buat rumahnya dulu. Secara itu ya buat rumah serta agar Seperti yang sudah entah. Ini nanti kalau sudah selesai kita manfaatkan 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Nanti ibu cek ke kelompok masing-masing untuk memonitor. Kemudian kamu presentasikan per kelompok rancangan kamu yang akan kamu buat. Nanti kelompok lain menanggapi dan memberikan masukan. Oh ini handphone. Mana punya pensil putih? Ya, iya 1 minggu. 1 minggu untuk pembuatan proyek ini. untuk beli bahan. Waktunya berapa? Jam 3 jam 3. 3 jam. Tidak, waktunya 16 atau dari jam 3 ya sih. 19.00 sampai. Waktunya itu berapa hari itu, Abi? Hah? Berapa hari? 1 hari. Kapan kita nyasar dari kelompoknya? Ay, Bisa nggak? Kapan bisa? Ya, misalnya hari Senin, apa rencana kamu? misalnya buat rumah gitu. Nah. Berapa jam? Oke? Selesai? Buat rumah. Jumat. Waktunya habis ya untuk diskusi. Ini tinggal untuk presentasi. Ibu cek dulu kelompok 2. Selesai kelompok 2. Alat yang dibuat, kemudian tujuan selesai. Rancangan sudah? Tidak. Oke. Kelompok 3, Dio. Selesai Dio? Oke, rancangannya sudah. Oke, sip. Kelompok 4. Siap. Sampai penjadwalan sudah selesai? Penjadwalan belum, Bu. Penjadwalannya diperkirakan hari apa? Kamu rencanakan? Hari ini terus ya. Kelompok 1? Ya, Bu. Siap? Ya, Bu. Oke. Jadi kita presentasi per kelompok nggak perlu ke depan, dibacakan aja di tempatnya. Nanti ada beri masukan dari kelompok lain 1
untuk menghemat waktu ya. Silakan dulu kelompok 1. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, nama proyek kami adalah pencerahan sederhana di rumahku. Nah, di sini kami mendesain rumah dan dengan pembangkit listrik yaitu dinamo. Nah, dinamo ini kami rencana menggunakan jarum suntik. Nah, kami memanfaatkan dari jarum suntik ini di mana gaya tolak magnet. Jadi kutub utara sama kutub utara dan kutub selatan sama kutub selatan yang akan mengakibatkan ada gaya tolak. Nah, gaya tolak inilah yang dapat mendorong mendorong kumparan-kumparan magnet yang ada dalam dinamo ini sehingga dapat menghasilkan listrik. Nah, itu aja. Sekian, terima kasih. Masukan dari kelompok lain silakan. Untuk kelompok 1. Ya, silakan. Dari kelompok 2. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada bertanyalah kepada kelompok 1. Tadi kan dijelaskan menggunakan jarum suntik sebagai berarti jarum suntik sebagai penghasil gaya listrik. Berarti dari jarum suntik menghasilkan gaya listrik. Kira-kira dari jarum suntik tersebut bisa nggak sih emang terbukti nggak sih bisa menghasilkan listrik? Oke, harus sedikit. Nah, jadi bukan menghasilkan listrik tapi membantu. Nah, di mana nanti di jarum suntik itu kan ada kami kasih magnet, jarum suntik kasih magnet. Kita kasih magnet yang di ujung jarum suntiknya, dan untuk yang di dalam jarum suntiknya kita kasih magnet yang mana kutubnya itu sama. Nah, jika kutubnya sama itu akan saling menolak kan. Nah, tolakan itulah yang membuat itu berputar. Dinamo itu berputar dan menghasilkan listrik. Nah, itu maksud saya. Terima kasih. Iya. Terima kasih kelompok 1. Kasih hapus dulu ya. Kelompok 1 membuat desain rumah ya sederhana dengan menggerakkan dinamo menggunakan suntik dengan magnet ya. Jadi dia bisa bergerak sendiri, nggak susah kita menggerakkan lagi. Oke. Sip. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 ingin membuat alat sederhana yang bisa dibawa kemana-mana untuk mengecas atau mencarger handphone agar kita tidak kesulitan mencari arus listrik lagi. Di sini kami membuat ini desainnya. Di sini kami menggunakan dinamo dari mesin printer yang sudah rusak. Jadi kami menghasilkan gaya mengolah gaya yang kami putar, gaya putar menjadi gaya listrik sehingga dinamo menghasilkan listrik. Oke, ada masukan nggak dari kelompok 2? Untuk kelompok 2 membuat charger HP ya. Nah, menggunakan dinamo printer, dia menggerakkan tenaga digerakkan oleh tenaga manusia ya. Oke, silakan Nesa. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah dengan jumlah watt yang sangat kecil sekitar 0,7 watt itu dapat mengalirkan arus listrik untuk mengecas HP, sedangkan bahwa kita tahu ngecas HP itu wattnya tidak sedikit. Jadi segitu saja. Terima kasih. Silakan kelompok 2. Baiklah,
Nah, saya kan ada pertanyaan dari Nesa. Emang kita kenal dinamo itu arusnya tidak kuat ya. Jadi kami di sini memakai konsep gear untuk membantu gaya putarnya lebih cepat. Agar gaya geraknya tuh pasti ya. Walaupun pelan, nanti putaran untuk dinamonya tuh lebih cepat. Terus kami juga menggunakan modul step up untuk membuat arus listrik itu tadi seperti yang saya bilang dari 0,7 menjadi 5 volt. Jadi dari modul step up itulah yang membantu kami untuk bisa mengecas handphone nantinya. Oke, jadi menggunakan modul step up untuk menaikkan tegangan ya dinamonya. Voltnya berapa? 0, berapa? Rencananya dinamo awalnya 0,7. Iya, Bu. Oke, jadi dinaikkan dengan modul step up menjadi 5 volt bisa cas HP ya. Oke, sip. Kelompok 3, silakan kelompok 3. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mendesain alat pembagi listrik sederhana menggunakan kaset yang kami kaitkan dua buah kaset tersebut, lalu akan kami hubungkan ke dinamo menggunakan tali, sehingga ketika kami memutar kaset tersebut tentunya dinamo tersebut akan ikut berputar, sehingga kumparan yang terdapat pada dinamo akan menghasilkan gaya gerak listrik induksi yang akan menyalakan lampu seperti yang bisa kita lihat pada gambar tersebut. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan ada masukan untuk kelompok 3. Ada masukan? Kompas? Kelompok 3 buat apa? Jadi gunain kaset gitu. Oh, pakai CD ya. Jadi diputarnya bagaimana itu? Jadi nanti ada kami taruh untuk memutarnya pada CD, kan nanti CD-nya dihubungkan dengan tali ke dinamo, sehingga pada saat CD tersebut diputar, dinamonya pun akan ikut berputar. Oke. Menggunakan alat lain lagi atau modul step up? Menggunakan modul step up? Kami langsung Cuma menghidupkan lampu saja. Ya, oke. Ada masukan? Pas? Pas. Oke, kelompok 4. Silakan kelompok 4. Apa desainnya? Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini kami kelompok 4 baru mendesain alat yang kami beri nama dengan generator with copper atau generator dengan tembaga. Jadi di sini alat-alatnya yaitu busi, magnet, lampu dan kepala lampu serta kabel. Di sini kami agak melenceng sedikit Ibu, kami tidak menggunakan dinamo, modul step up dan dioda. Kami pun tidak tahu ini nantinya akan hidup atau tidak. Namun di sini dari referensi yang sudah kami cari di internet, kami menemukan ini dan kami akan mencobanya. Terima kasih. Jadi nama alatnya apa? Kami memberinya dengan nama generator with copper atau generator dengan kabel tembaga. Tembaga. Jadi ada busi, ada magnet, ada kumparannya juga ya. Nah nanti bisa nggak tuh hidup? Oke, itu rancangan kamu ya, Ibu bebaskan boleh. Nah, tapi kalau nggak apa nanti bisa terjadi perubahan ya. Nah, itu desain kamu awal. Oke, ada masukan nggak dari kelompok lain untuk kelompok 4? Ya, silakan Fikri. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit pertanyaan yang mengganjal di pikiran saya, yaitu bagaimana kalian cara melihat itu, cara menghidupkan lampu menggunakan apa tadi? Busi tadi. Itu cukup, sekian, terima kasih. Ya itu Kalau dari internet. sama siang. Ya, Ya memang kami pun masih kebingungan bagaimana cara bisa hidup. Makanya kami akan mencoba supaya kami mengetahui bagaimana cara kerjanya. Oke. Maaf. Oke, Bu. Oke, semua kelompok sudah
mempresentasikan hasil rencana proyeknya dengan alatnya, kemudian jadwalnya ya, ibu tekankan lagi penjadwalan 1 minggu. Jadi kita kasih aplaus dulu semua kelompok ya. Dengan rencananya masing-masing, ibu tunggu 1 minggu alatnya sudah jadi ya. Nanti kamu buat pengalaman kamu ya selama membuat proyek itu, terus kesimpulannya apa. Nah, oke. Karena waktu ya, jam fisikanya hampir selesai waktunya. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, Rara, silakan Rara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Jadi induksi elektromagnetik itu merupakan peristiwa timbulnya GGL atau gaya gerak listrik. GGL itu dapat timbul jika ada perubahan jumlah garis-garis pada magnet atau flux magnetnya. Itu dikarenakan karena di dalam dinamo itu terdapat kumparan dan medan magnet yang akan berinteraksi. Jika kumparan ini berinteraksi dan berputar, maka akan dihasilkan arus listrik. Oke, terima kasih Rara. Jadi menerapkan konsep hukum Faraday ya. Nah, jadi sebelum kita menutup pembelajaran ini ya, ibu ingatkan juga minggu depan kamu sudah selesai alatnya ya, sampai ke kesimpulan. Kemudian untuk tugas di rumah di modul ajar itu ada evaluasi bahan ajar. Kamu kerjakan evaluasinya nomor 1 sampai nomor 13, itu tugas di rumah bahan ajar ya. Nah, oke, ada pertanyaan nggak sebelum ditutup? Silakan bertanya dulu. Ada pertanyaan? Jelas apa yang kamu buat nanti? Project, pembuatan project ini. Kelompok 1 jelas apa tugasnya nanti? Kelompok 2, 3, 4, jelas ya. Oke, ya silakan Fikri. Jika terjadi perubahan, kita harus dapatkan sedikit perubahan dari desain. Perubahan, iya. Nah, nggak apa-apa. Namanya di awal kita merancang. Ya, mungkin di tengah jalan ada kesulitan atau hambatan, ya bisa. Terima kasih Bu. Ya. Ada lagi? Sebelum ditutup? Silakan. Ya, Putih, masih ada ya pertanyaan? Di dalam kolom pengalaman itu dari seminggu itu ya Bu? Ya, Apa aja yang kegagalan atau apa itu yang pengalaman yang kamu alami selama mengerjakan proyek itu pengalamannya, keluh kesahnya, suka dan dukanya nanti ya selama 1 minggu. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Silakan ditutup. Siapa tadi yang minta doa? Oke, Dio, silakan Dio. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai keagamaan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
lalu warnai